metode konvensionalnya sendiri, kalau kita lihat dari sisi kekurangannya, pertama dia memakan waktu yang lama. Contohnya kita menggunakan metode maserasi. Nah, untuk maserasi biasanya untuk mendapatkan ekstraknya sendiri memerlukan waktu 2-7 hari. Kemudian melibatkan sejumlah besar pelarut. Contohnya pada teknik maserasi kelopak bunga rosella. Nah, ketika serbuk yang kita gunakan itu seberat 100 gram, maka diperlukan pelarut etanol sebanyak 300 ml untuk merendam serbuk simplicia tadi. Jadi kira-kira perbandingan pelarutnya itu harus bisa benar-benar merendam serbuk simplicianya. Kemudian tidak bisa digunakan pada sampel yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Untuk kelebihannya sendiri, pertama biaya pemrosesannya itu rendah. Contohnya ketika kita menggunakan metode maserasi, perkolasi, reflux ataupun sokletasi, karena dari metode tadi itu tidak memerlukan listrik, kemudian pelarutnya pun mudah dicari. Kemudian untuk kelebihan yang lain lebih praktis digunakan karena alat-alatnya mudah dirakit. Yang terakhir bisa digunakan untuk beberapa senyawa yang bersifat termolabil. Artinya apabila ada senyawa yang bisa tahan panas, nah teknik konvensional ini lebih diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang bisa tahan panas. Kemudian kalau misalnya kita berbicara dengan non-konvensional, kekurangannya itu pertama biaya operasionalnya mahal karena tadi peralatannya sulit untuk dioperasikan, kemudian karena lengkap dan prosedurnya juga lebih spesifik. Terus tidak cocok untuk senyawa yang bersifat termolabil, karena itu lebih digunakan untuk metode konvensional. Contohnya saja SFE. Jadi SFE ini tidak bisa digunakan untuk senyawa yang termolabil. Kemudian menggunakan pressure liquid extraction juga tidak bisa digunakan untuk senyawa yang bersifat termolabil. Kemudian ada juga banyak parameter yang harus dioptimalkan. Investasinya tinggi, kesulitan dalam ekstraksi molekul yang bersifat polar tanpa menambahkan pengubahan kecairan superkritis seperti penggunaan SFE. Kemudian juga pelarut ekstraksi harus bisa menyerap gelombang mikro. Terus langkah filtrasinya sulit. Kemudian tidak sesuai bila senyawa pelarutnya itu tidak bersifat nonpolar, viskositasnya sangat tinggi, terus tidak cocok untuk ekstraksi senyawa lebih secara termal. Nah, itu kelemahan jika kita menggunakan metode gelombang mikro. Untuk kelebihan dari macam-macam teknik non konvensional ini, misal kita menggunakan SFE itu sampel sedikit saja bisa langsung teridentifikasi. Kemudian waktu pengerjaannya juga lebih singkat, rendemannya pun bisa dihasilkan lebih banyak. Kemudian jika kita menggunakan ekstrak cairan bertekanan, itu prosesnya itu lebih cepat dibandingkan dengan konvensional. Kemudian jumlah pelarutnya pun bisa lebih sedikit. Kalau kita menggunakan SFE itu sudah termasuk teknologi hijau, green. Misalnya kita menggunakan SFE, dia itu sudah masuk kategori green teknologi. Jadi kita menggunakan pelarutnya cukup sedikit saja, terus tidak perlu adanya filtrasi, selektivitasnya tinggi, penggunaan pelarutnya tidak bersifat toksik, kemudian waktu ekstraksinya singkat, hanya memerlukan beberapa menit, kemudian kebersihan, keamanan, dan kesederhanaannya, hasil yang didapat itu baik kualitasnya, kemudian penurunan konsumsi energi dan pengurangan efek jadinya terdegradasi termal. Menggunakan gelombang mikro, dia pemanasannya itu lebih efektif, kemudian energi dari gelombangnya itu cepat untuk mentransfer ke dalam sampel kita, kemudian pengukuran
pengurangan ukuran peralatan, jadi alat-alat yang kita butuhkan tidak terlalu ribet. Kemudian dia ramah lingkungan, waktu ekstraksinya juga lebih pendek, hanya memerlukan beberapa menit, penggunaan pelautnya minim dan mudah ditangani, hasil ekstraksinya pun lebih tinggi, artinya rendemannya bisa dihasilkan lebih banyak, kemudian selektivitasnya juga tinggi, dan kualitas ekstrak yang kita targetkan itu menjadi lebih baik.